Pada sesi ini, kita akan melihat bagaimana mengcustom interface Maya. Sekarang pada default, hampir semua sudah dihidupkan. Tetapi, jika Anda ingin layarnya lebih real estate dan lebih banyak ruang untuk bekerja, maka dengan pembahasan ini, Anda dapat benar-benar dapat mengubah hal apa saja yang ada di interface Maya, seperti menonaktifkan atau menghidupkan. Dan dalam hal ini kita bisa dapatkan yaitu di menu display. Kita klik dan salah satu cara yang kita dapat yaitu menyesuaikan interface adalah dengan mengunduk atau melepaskan menu ini. Di sini pada setiap menu memiliki sebuah titik garis seperti yang Anda lihat di sini. Di sini kita dapat mengunduk atau melepaskan opsi menu yang disediakan dari menu display agar opsi menu ini dapat fleksibel. Caranya yaitu tinggal mengklik saja, maka akan terlepaskan. Dan untuk proses ini ada banyak cara untuk mengontrol tampilan Maya. Salah satunya yang biasa kita lakukan yaitu men-turn off atau turn on dari grid pada viewport. Oke, dan kami juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan apa yang disebut head-up display. Dan untuk head-up display, pada dasarnya semua hal-hal yang ada di dalam viewport. Jadi, jika Anda lihat di bawah sini, Anda akan melihat kita memiliki aksis yang menunjukkan sumbu dalam adegan. Dan untuk ini, kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan aksis ini. Yaitu, kita masuk ke menu head-up display dan memilih opsi view axis untuk di-unchecklist. Dan kini view axis sudah menghilang. Dan jika kamu ingin mengaktifkan kembali, maka kita kembali masuk ke menu head-up display dan pilih view axis dan kita checklist kembali. Dan selanjutnya, pada opsi head-up display, di sini juga kamu bisa mengaktifkan object details. Pada contoh, di sini saya akan menginsert objek sphere dan mengaktifkan object details. Maka ketika kita mengaktifkan, maka Anda akan melihat sebuah rincian dari objek yang terseleksi. Contohnya pada sphere ini, yaitu di sini saya mendapatkan informasi distance from camera, yaitu informasi atas seberapa jauh objek yang terseleksi ini dengan kamera, yaitu 44.822 dan seterusnya. Sekarang, selain apa yang kita bisa tampilkan atau menonaktifkan pada viewport, kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan bagian besar dari interface Maya, yaitu kita ke opsi UI Element. Di sini pada contoh saya ingin menonaktifkan status line yang ada di bawah menu utama ini. Maka caranya kita masuk ke menu UI Elements dan men-unchecklist status line. Kita klik. Dan bila ingin dikembalikan atau ingin ditampilkan, maka kita checklist kembali status lainnya. Dan jika kamu tidak pernah melakukan scripting, kita mungkin sedikit terganggu pada tampilan tersebut, maka kamu dapat menonaktifkan menu scripting ini. Kita masuk ke UI element dan men-unchecklist command line. Maka ketika kita menonaktifkan, di sini kita mendapatkan ruang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dan jika kamu tidak pada momen animation dan kamu sedang fokus pada proses modeling, maka kamu bisa menonaktifkan semua fitur animasi yang ada di interface Maya ini. Kita masuk ke UI element dan men-unchecklist time slider dan range slider. Maka setelah mereka dinonaktifkan, kini Anda memiliki layar yang lebih besar, di mana kamu memiliki ruang modeling lebih luas. Dan tentu saja kamu dapat mengaktifkan kembali bila dibutuhkan. Dan selain elemen interface Maya, kita juga bisa mengcustom Maya yaitu melalui preferensi. Maka dari itu kita masuk ke menu Windows dan pilih opsi setting preference dan pilih preference. Kita klik untuk menampilkan jendela preference. Dan di sini saya tidak akan menjelaskan semua opsi pada preference dan hanya menunjukkan beberapa saja. Di sini pada kategoris dan pada submenu pertama yaitu interface, ada UI Elements, View Cube, dan Help. Pada UI Elements yaitu seperti praktek yang sebelumnya, yaitu untuk merubah secara garis besar dari interface Maya, yaitu status line, self, time slider, range,
dan lain-lainnya. Dan selanjutnya di sini ada view cube, dan view cube ini yaitu untuk memungkinkan Anda untuk menavigasi dalam adegan. Kemudian di sini kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan menu pop-up help atau bantuan. Di sini kita memiliki pilihan yang disebut in view message. Mari saya tunjukkan salah satu efek apa yang diciptakan ketika kita men-unchecklist opsi enable ini. Anda perhatikan pada viewport, jika saya mengaktifkan wireframe pada viewport dengan menekan angka 4, maka Anda akan lihat di sini ada pesan besar yang memberi info bahwa bila Anda ingin mengaktifkan display object in shaded, maka tekan angka 5, seperti yang saya lakukan ini. Jika ingin kembali ke wireframe, tekan angka 4. Dan jika saya tidak inginkan pesan tersebut ada pada viewport ketika saya mengganti displaynya, seperti ini, maka kita bisa unchecklist opsi enable ini. Jadi, jika kita kembali mengganti display tipe penglihatannya dengan menekan angka 4, 5, 6, dan 7, maka pesan tersebut kini sudah tidak ada lagi. Namun, dalam hal ini, bila Anda sudah benar-benar hafal dan terbiasa, maka pilihan ini baik untuk Anda agar tidak mengganggu penglihatan Anda pada viewport. Dalam hal ini, bila Anda sudah benar-benar hafal dan terbiasa, seperti banyak user lainnya, yaitu mematikan pesan ini. Karena yang saya bilang tadi, sedikit mengganggu penglihatan. Jika kita checklist, hal ini bagus untuk pemula. Dan di sini kita juga bisa mematikan menu pop-up. Pada contoh, Anda perhatikan mouse saya. Ketika mouse saya mengarah pada sebuah tool seperti ini, maka akan tampil menu pop-up berwarna kuning ini, yaitu menjelaskan nama dari tool tersebut. Dan jika kamu tidak inginkan hal itu, maka kita unchecklist display tool clip. Dan selanjutnya, di sini seperti yang Anda lihat, ada banyak pengaturan yang lain yang bisa kita rubah settingnya, yaitu pada tampilan yang sudah ada seperti default setting dan kita rubah menjadi custom setting. Jadi dalam hal ini, saya hanya menjembatani Anda dengan software Maya. Dan agar Anda dapat tahu hal apa saja yang bisa Anda dapatkan ketika merubah setting pada setting default ini, yang nantinya di saat Anda memproses hal apa saja, Anda akan tahu cara mengatasi pada setiap kasus yang di lain waktu Anda akan rasakan. Jadi, penting untuk Anda untuk mengecek satu persatu untuk mengenal fungsi dari setiap opsi yang tersedia di menu preference ini. Oke, kita close.